Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kawan-kawan SKB Kemenak. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama, di mana moderasi beragama ini menjadi fokus Kemenak untuk tahun 2020 ini, karena Kemenak sangat memperhatikan, sangat menyorot sekali sebagaimana yang diinfokan Kemenak ketika live streaming di Instagramnya Kemenak RI resmi. Nah, jadi kawan-kawan harus berusaha memahami konsep-konsep moderasi beragama, karena Kemenak pingin bahwa ASN Kemenak ini adalah orang-orang yang moderat di dalam beragama. Nah, apa itu moderasi beragama? Nah, kita akan bahas mulai dari pengertiannya, kemudian indikatornya, pilar-pilar dari moderasi beragama, kemudian moderasi beragama antara ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Oke, langsung saja kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari moderasi beragama. Nah, kata-kata moderasi itu berasal dari kata Latin moderatio, yang artinya kesedangan, yaitu berada di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Sementara menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa moderasi itu ada dua maknanya. Yang pertama itu adalah pengurangan kekerasan, dan kedua penghindaran keekstriman. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi ini lebih dikenal dengan kata-kata wasat atau wasatiyah, yaitu pertengahan. Atau kata-kata wasatiyah ini juga berarti pilihan yang terbaik. Nah, jadi moderasi itu adalah jalan pertengahan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, wasat, wasit, yaitu orang-orang yang di pertengahan, yaitu atau bisa juga dikatakan sebagai juri yang tidak memihak ke kanan maupun ke kiri. Artinya moderasi ini adalah berada di tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan dan juga tidak terlalu ke kiri. Sedangkan moderasi beragama adalah sikap atau cara pandang bagaimana keseimbangan antara kita mengamalkan ajaran agama kita dan toleransi terhadap pandangan orang lain. Moderasi agama ini tidak saja dia berfokus kepada persoalan-persoalan konservatisme beragama, tapi dia juga menolak pandangan-pandangan liberalisme di dalam beragama. Jadi moderasi beragama ini adalah keseimbangan sehingga mewujudkan keselarasan baik di dalam beragama maupun bermasyarakat maupun bernegara. Artinya moderasi beragama ini dia selain dia menolak pandangan-pandangan yang keras, pandangan-pandangan yang berlebihan, dan dia juga menolak pandangan-pandangan yang terlalu mengiya-iyakan saja, terlalu membebaskan atau liberalisme. Nah, jadi moderasi beragama itu tidak ke kanan maupun tidak ke kiri, berada di tengah-tengah. Yang kedua adalah prinsip dari moderasi beragama, yaitu adil dan berimbang. Prinsip pertama, bahwa moderasi beragama ini adalah menjaga keseimbangan antara dua hal, seperti keseimbangan antara akal dan wahyu, keseimbangan antara teks dan ijtihad, keseimbangan antara ruh dan jasmani, keseimbangan antara hak pribadi dan hak komunal, keseimbangan antara masa lampau dan masa depan, keseimbangan antara idealitas dan realitas. Jadi prinsip-prinsip keseimbangan ini menjadi prinsip dasar dalam moderasi beragama. Prinsip yang kedua adalah cara pandang bahwa moderasi beragama ini adalah komitmen terhadap keadilan, kemanusiaan, persamaan. Nah, moderasi beragama ini bukanlah tidak punya pendapat, tetapi adalah sebuah sikap ketegasan, kecintaan kepada keadilan, tapi dia tidak merampas hak-hak orang lain, memberikan orang lain juga hak pilih dan hak berpendapat. Dan adil dan berimbang dalam prinsip-prinsip
moderasi beragama ini akan mudah tercermin dalam kepribadian seseorang yang memiliki 3 karakter, yaitu karakter kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian. Jadi moderasi beragama ini akan mudah prinsip-prinsipnya itu diterima jika seseorang itu memiliki 3 karakter, yaitu kebijaksanaan, ketulusan, dan ketegasan. Sehingga 3 karakter inilah membentuk keseimbangan dan keadilan di dalam diri seseorang. Dan sebenarnya konsep moderasi beragama ini dimiliki oleh Islam itu sendiri. Begitu juga dengan agama-agama lain. Di dalam Al-Quran kita dapat telusur dari ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan kalian umat yang wasato. Wasato ini diartikan bisa menjadi pilihan. Tadi sudah kita artikan pengertian dari wasato. Nah, jadi konsep moderasi beragama ini juga tidaklah lari, bukanlah konsep yang keluar dari agama itu sendiri. Karena agama itu sendiri juga mengajarkan tentang konsep bermoderasi, moderasi agama, dan orangnya disebut dengan moderat. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membahas tentang pilar-pilar moderasi. Ada 3 pilar moderasi. Yang pertama itu adalah moderasi pemikiran. Yang kedua, moderasi gerakan. Yang ketiga, moderasi perbuatan. Nah, yang pertama, moderasi pemikiran. Nah, dalam pemikiran ini, moderasi pemikiran adalah bagaimana pandang seseorang, keseimbangan seseorang antara melihat teks agama dengan realitas masyarakat. Nah, jadi harus dapat menyeimbangkan bagaimana antara idealita dan realitas. Bagaimana yang kita inginkan, konsep-konsep yang baik, konsep-konsep yang cemerlang, tapi kita juga harus dapat menyeimbangkannya dengan realitas kekinian yang sedang kita hadapi. Nah, kemudian moderasi gerakan. Dalam moderasi gerakan ini, bahwa penyebaran agama adalah penyebaran tentang kebaikan dan kebajikan, di mana kebaikan dan kebajikan ini juga disampaikan dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai kebajikan-kebajikan yang disampaikan kepada masyarakat justru bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, jadi adanya keseimbangan di dalam moderasi gerakan antara kita gerakan kebajikan, amar ma'ruf, dan tentu juga disampaikan dengan hal-hal yang baik pula, sehingga tidak kontradiktif antara nilai-nilai yang disampaikan. Kemudian ketiga tadi, moderasi perbuatan, yaitu praktek keagamaan. Bagaimana praktek keagamaan ini dapat terjalin relasi yang baik dengan budaya-budaya setempat. Nah, jadi ketika kita mengamalkan praktek-praktek agama dalam kesehari-harian, dia memiliki relasi yang kuat juga dengan budaya-budaya setempat. Artinya, kehadiran agama tidak lantas berhadap-hadapan dengan budaya yang ada. Jadi keseimbangan antara kita mempraktikkan agama kita di masyarakat dan juga kita memahami bagaimana masyarakat tersebut ada. Jadi praktik keagamaan kita tidak menyebabkan adanya gesekan di tengah-tengah masyarakat, karena kita juga memiliki pandangan sikap toleransi terhadap praktek-praktek agama ataupun pengalaman keberagaman orang lain, baik itu antar agama maupun sesama pemeluk agama, sehingga adanya keseimbangan di dalam menjalankan praktek keberagamaan dan juga realitas masyarakat yang kita hadapin. Kemudian dari moderasi beragama ini kita akan melihat apa indikator misalnya seseorang itu memiliki sikap-sikap moderasi beragama. Maka ada 4 indikator dalam moderasi beragama. Yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan. Itu indikator yang pertama. Yang kedua adalah toleransi. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Dan yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Yang indikator yang pertama tadi adalah komitmen kebangsaan. Sudah sangat jelas sekali bahwa bangsa ini terbentuk dari hasil kesepakatan bersama, bahwa negara ini adalah dibentuk dengan nilai-nilai keberagamaan yang luhur. Oleh sebab itu,
praktek keberagaman seseorang itu menyebabkan dia cinta terhadap negara ini, cinta terhadap konsensus-konsensus yang terjadi pada negara ini. Karena bagaimanapun negara ini adalah hasil dari musyawarah bersama. Oleh sebab itu, praktek keberagaman seseorang, moderasi keberagaman seseorang itu menyebabkan dia cinta terhadap negara maupun konsensus hasil-hasil dari negara itu sendiri. Nah, kemudian indikator yang kedua tadi adalah toleransi. Nah, toleransi di sini adalah baik itu toleransi terhadap pemeluk agama lain maupun toleransi terhadap sesama pemeluk agama dalam menjalankan praktik keagamaannya. Yang ketiga, anti kekerasan. Dan ini sudah sangat jelas sekali, agama manapun pasti anti kekerasan. Apalagi dalam konteks berbangsa dan beragama, bahwa setiap kekerasan itu ada jalur-jalur hukumnya, ada yang berwenang menangannya. Karena jika semua orang yang akan menangani kekerasan-kekerasan, maka akan menimbulkan hal-hal yang lebih mudarat sekali. Misalnya ada pencuri ataupun hal-hal yang melanggar hukum, sudah ada pihak-pihak yang berwenang. Karena jika kekerasan kemudian direspon dengan kekerasan, maka akan mengakibatkan hal yang lebih jauh lagi mudaratnya. Oleh sebab itu, indikator dari moderasi agama ini adalah anti terhadap kekerasan, karena sudah ada pihak-pihak yang berwenang untuk menanganinya. Lalu yang keempat, indikator yang keempat adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Akomodatif di sini adalah kesediaan untuk menghargai praktek amaliyah keagamaan orang lain yang sesuai dengan tradisinya. Nah, jadi dalam moderasi beragama ini, kita tidak bisa menyatakan pendapat kita saja yang benar atau praktik amaliyah ibadah kita saja yang benar. Akan tetapi, orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal, selama misalnya budaya-budaya tersebut dalam praktik keagamaannya tidak menyimpang jauh dari ajaran-ajaran pokok. Nah, ini kan soal keberagaman dalam pemahaman kita terhadap agama. Dan ini juga menyangkut misalnya masalah-masalah khilafiyah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, biarkan sajalah khilafiyah itu terjadi, kita toleransi terhadap khilafiyah ataupun perbedaan-perbedaan. Jadi, moderasi beragama ini adalah berada di tengah-tengah. Jangan pula disangka bahwa moderasi beragama ini bebas. Karena nanti ada poinnya bahwa moderasi beragama ini dia tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Lalu yang berikutnya, moderasi di antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Moderasi beragama ini adalah seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa moderasi beragama ini dia menolak konservatisme dalam beragama, dan dia juga menolak liberalisme dalam agama. Moderasi beragama itu dia tidak saja fokus terhadap konservatisme beragama, tapi juga menolak misalnya pandangan-pandangan liberalisme seperti pandangan-pandangan tentang tafsiran seks bebas misalnya, atau nikah sesama jenis misalnya. Jadi pandangan-pandangan liberalisme juga menjadi fokus dalam moderasi beragama. Jangan disangka bahwa moderasi beragama ini hanya sekedar mengurusi masalah konservatisme agama atau pemahaman-pemahaman yang tekstual seseorang terhadap teks keberagaman, tapi juga dia mempersoalkan misalnya pandangan-pandangan yang liberalisme. Nah, ini juga tidak diinginkan oleh moderasi beragama. Artinya, moderasi beragama ini adalah pandangan-pandangan yang berada di tengah-tengah. Dia tidak ke kanan, ekstrem kanan, dan dia juga tidak terlalu ke kiri, ekstrem kiri, berada di tengah-tengah. Dan dalam konsep Islam, berada pada jalur tengah-tengah ini adalah termasuk bagian dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan kalian umat wasata, umat pilihan, umat pertengahan. Nah, sehingga dia tidak ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem kiri. Sehingga keseimbangan ini menyebabkanlah masyarakat, kita harapkan masyarakat yang dinamis, berkemajuan dan berperadaban. Nah, jadi moderasi beragama ini bagi seorang ASN perlu diketahui dan wajib. Nah, untuk berikutnya tentu saja pertanyaan-pertanyaan dari moderasi beragama ini
akan banyak pertanyaan-pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari yang menyangkut moderasi beragama ini sudah pernah saya singgung, misalnya masalah khilafiyah. Nah, ini kan menunjukkan tentang moderasi beragama. Jadi jawaban kawan-kawan ini, cobalah jawaban menjawab ketika SKB nanti. Dan ini kita nggak tahu apakah moderasi beragama ini hanya diwawancara atau dia juga bisa masuk di dalam tes-tes secara tertulis. Tetapi yang pastinya bahwa moderasi beragama ini harus dikuasai. Nah, mulai dari pengertiannya tadi, kemudian dasar-dasarnya, pilar-pilarnya, maupun indikatornya. Kemudian antara moderasi beragama itu tidaklah dia memihak satu saja, tidaklah dia fokus kepada konservatisme beragama, tetapi juga menyangkut juga mengenai liberalisme agama. Nah, jadi sama-sama dia berada di tengah-tengah. Oke, sahabat-sahabat Kemenak SKB dimanapun berada, kita akan lanjutkan tentang moderasi beragama ini pada video berikutnya, karena sebenarnya moderasi beragama ini sangat banyak sebenarnya. Kita cukupkan, dan mungkin kita akan lanjutkan moderasi beragama ini dalam part berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap pantau channel kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.